Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi dan selamat pagi. Hari ini kita masuk ke pertemuan kedua untuk materi integral. Hari ini kita membahas materi metode integral substitusi. Nah, metode integral substitusi ini digunakan untuk memecahkan masalah pengintegralan yang tidak dapat diselesaikan dengan rumus dasar yang kemarin sudah kita pelajari, yaitu caranya dengan memasukkan atau mensubstitusi variabel baru yang tepat sehingga bentuknya sesuai dengan rumus-rumus dasar. Langkah-langkahnya yang pertama yaitu kalian menentukan fungsi yang akan dibuat permisalan. Biasanya kita menggunakan huruf U, misal U sama dengan nanti sesuai fungsi yang ada di sana, misalkan U sama dengan GX. Nah, cara menentukan atau memilih fungsi yang akan diturunkan atau yang dibuat permisalan yaitu fungsi yang memiliki pangkat lebih tinggi dibandingkan dengan fungsi yang lain. Kemudian langkah kedua, tentukan turunan dari fungsi U, kita tulis dengan du dx, dan kemudian nyatakan dx dalam du, misalkan dx sama dengan 2du, dx sama dengan du per 3, dan seterusnya. Kemudian yang ketiga, substitusi gx sama dengan u dan dx sama dengan du ke soal awal. Jadi nanti dalam soal hanya bentuknya ada U sama DU. GX sama DX-nya sudah kita substitusi, sudah kita ganti jadi U sama DU. Nah, kemudian kita integralkan biasa, integralkannya terhadap DU, karena hanya ada DU, nanti kan DX-nya tadi sudah disubstitusi. Nah, ketika sudah ketemu hasil integralnya, karena tadi diintegralkannya terhadap DU, berarti kan diperolehnya dalam bentuk U. Nah, U-nya kita ganti, kembalikan ke permisalan tadi, ke permisalan ini menjadi GX. Untuk lebih jelasnya kita langsung ke contoh soal berikut. Contoh yang pertama, tentukan hasil integral tak tentu fungsi aljabar ini, integral 2x min 3 pangkat 5 dx. Bagaimana cara menentukannya? Nah, menentukan penyelesaiannya, apakah ini bisa diselesaikan dengan rumus-rumus dasar? Ini tidak bisa karena fungsinya berpangkat banyak, kecuali kalian mau memangkatkan ini 5 kali. Misal kalian pangkatkan ini 5 kali, berarti 2x min 3 kali 2x min 3 kali 2x min 3 sampai 5 kali. Kemudian ditentukan hasilnya, nanti kan berarti diperoleh dalam bentuk penjumlahan dan pengurangan, tinggal diintegralkan. Tapi kan ini biasanya itu tidak dimintanya, bukan seperti itu. Dimintanya, ya ini kita integralkan tanpa dipangkatkan. Bagaimana cara mengintegralkannya? Ini kita pakai metode substitusi. Tadi kan di langkah-langkah kita pilih yang bentuknya pangkatnya lebih tinggi. Nah, ini kan fungsinya hanya satu. Bagaimana yang kita pilih? Ya sudah, kita pilih ininya saja, 2x min 3-nya yang kita misalkan. Misalkan U sama dengan 2x min 3, berarti du dx. Du dx ini simbol turunan ya. U sama dengan 2x min 3, kalau kita turunkan kan berarti jadi 2x-nya jadi 2, 3-nya jadi 0. Berarti kita peroleh du dx sama dengan 2. Kita ke langkah selanjutnya yaitu nyatakan dx-nya dalam U. Berarti jadinya dx sama dengan du per 2. Atau kita peroleh ini dx sama dengan du per 2. Nah, substitusi hasil ini dan 2x min 3 sama dengan U ke soal awal. Ini ya, U sama dengan 2x min 3 dan dx sama dengan du per 2. 2x min 3-nya kita ganti U, jadi U pangkat 5. Terus dx-nya kita ganti jadi du per 2, maka diperoleh, nah seperti ini, du per 2 kan sama saja setengah du. Nah, untuk mempermudah perhitungan, setengahnya kita bawa keluar integral, nah ini. Atau kalau kalian tidak merasa kesusahan, ya sudah seperti ini diintegralkan saja juga boleh. Kemudian, ini kita integralkan biasa, ini kalau seperti ini kan sebenarnya ada angka 1 tapi tidak tertulis ya. Ini kalau kita integralkan biasa kan menjadi 1 per pangkatnya tambah 1, U pangkat tambah 1. Berarti 1 per 5 plus 1, U pangkat 5 plus 1.
maka diperoleh hasilnya setengah dikali 1/6 U pangkat 6. Diperoleh 1/12 U pangkat 6. Ini langkah yang sebelum terakhir. Nah, langkah terakhirnya, U-nya kita ganti sesuai permisalan awal. Nah, U kan sama dengan 2x min 3, maka menjadi 1/12 kali 2x min 3 pangkat 6 plus C. Maka diperoleh kesimpulannya, hasil integral dari 2x min 3 pangkat 5 terhadap dx yaitu 1/12 kali 2x min 3 pangkat 6 plus C. Kemudian contoh kedua, tentukan hasil integral tak tentu fungsi aljabar berikut. Nah, ini kalau kalian lihat, ini ada dua fungsi, gampangannya lah ya, ini saya sebut fungsi saja, ini fungsi yang ada di atas dan fungsi yang ada di bawah. Kalau kalian lihat, ini kan pangkat terbesarnya yaitu 4x, pangkat terbesarnya berarti 1. Nah, yang bawah ini kan 6x kuadrat, berarti pangkat terbesarnya yaitu 2. Maka nanti yang kita tentukan menjadi permisalan, nah ini tidak bisa diselesaikan dengan rumus dasar karena ini tidak bisa disederhanakan ya. Ini masih ada pangkatnya dan seterusnya, maka kita mau tidak mau harus menggunakan metode substitusi. Nah, ini seperti yang tadi sudah saya sampaikan, karena ini pangkat terbesarnya yaitu yang ada di 6x kuadrat, maka yang kita misalkan yaitu 6x kuadrat min 5. Bukan hanya 6x kuadratnya, tapi ini kan satu kesatuan karena ada pangkat di luar. Maka yang kita misalkan yaitu U sama dengan 6x kuadrat min 5. Kemudian kita tentukan turunannya. Ini berarti diperoleh 12x. Nah, dx-nya nyatakan dalam du, berarti du per 12x. Nah, substitusi hasil dx sama dengan du per 12x dan u sama dengan 6x kuadrat min 5 ke soal awal. Nah, ini jadi u kuadrat, dx-nya jadi du per 12x. Ini kan bisa disederhanakan, ini jadi 3, berarti diperoleh hasilnya seperti ini. Sepertiganya kita bawa ke depan, 1/u kuadratnya kita buat u pangkat. Nah, jadi u pangkat min 2. Kemudian kita integralkan biasa, maka diperoleh hasilnya sesuai dengan konsep integral ya. Pangkat ditambah 1 per pangkat tambah 1, ini juga pangkat ditambah 1. Maka hasilnya min 1/3 u pangkat min 1. Berarti min 1/3, kita kembalikan ke permisalan, 6x kuadrat min 5 pangkat min 1, atau kita letakkan di bawah juga bisa. Maka hasilnya min 1/3 kali 6x kuadrat min 5. Plus ya, karena integral berarti diperoleh kesimpulan integral dari 4x per 6x kuadrat min 5 dipangkatkan 2 yaitu sama dengan min 1/3 kali 6x kuadrat min 5 plus C. Contoh ketiga, ini konsepnya sama lah ya. Intinya kita nanti dibagi menjadi dua fungsi yang ada di luar akar sama di dalam akar. Nah, dari dua fungsi ini tentukan yang pangkatnya lebih tinggi yang mana. Oh, yang pangkatnya lebih tinggi itu yang ada di dalam akar. Berarti yang di dalam akar itu yang dimisalkan. Nah, berarti yang dimisalkan 1 min 2x pangkat 3 diperoleh hasilnya min 6x kuadrat turunan dari u, maka dx-nya sama dengan du per min 6x kuadrat. Nah, masukkan ke permisalan, masukkan ke soal awal, maka diperoleh hasilnya seperti ini. 4x kuadrat akar U du per min 6x kuadrat. Ini kita sederhanakan, maka diperoleh ini dibagi 2 hasilnya 2, dibagi 2 hasilnya min 3. Nah, hasilnya seperti ini. Kita rubah biar lebih mudah dikerjakan. 2 per min 3 menjadi min 2/3, kita letakkan di depan. Akar U-nya kita rubah menjadi U pangkat setengah. Maka diperoleh hasilnya seperti ini. Ini tinggal diintegralkan biasa. Diperoleh hasilnya. Nah, ini
1/3/2 kan menjadi 2/3. Ini kita operasikan, maka diperoleh hasilnya min 4/9 U pangkat 3/2. Nah, ingat U pangkat 3/2 itu sama saja U akar U. Berarti kita masukkan ke permisalan awal, hasilnya ini min 4/9 dikali 1 min 2x pangkat 3 akar dari 1 min 2x pangkat 3 plus E. Lanjut contoh keempat, tentukan hasil integral tak tentu fungsi aljabar berikut. Ya, yang ini bisa kalian coba untuk latihan. Ini kalau kalian lihat, fungsi yang memiliki pangkat yang lebih tinggi yaitu yang belakang, berarti yang kita misalkan itu yang belakang, yang 2x kuadrat min 2x plus 1. Ini. Nah, ini kita turunkan, berarti diperoleh 4x min 2, nyatakan dx dalam du, berarti du per 4x min 2. Kemudian, substitusi ke soal awal. Substitusi U dan du-nya, U dan dx-nya. Nah, maka diperoleh hasilnya ini. Kemudian ini kita sederhanakan. 12x min 6 ini kan masing-masing bisa dibagi 3. 12 bagi 3 maka hasilnya 4. 6 bagi 3 maka hasilnya 2. Artinya 12x min 6 bisa dinyatakan dalam bentuk 3 dalam kurung 4x min 2. 4x min 2-nya kita sederhanakan, maka hasilnya ini. Kemudian kita integralkan biasa, diperoleh hasilnya menjadi U pangkat 3 plus C. Ingat, kembalikan permisalannya, jadi 2x kuadrat min 2x plus 1 pangkat 3 plus C. Hasilnya seperti ini. Lanjut, contoh kelima. Hasil dari integral 2/2x plus 3 pangkat 2 dx. Ini kalau kalian lihat yang bagian atas, ini kan pangkat terbesarnya 0, x pangkat 0, tapi kan tidak tertulis. Nah, yang bawah pangkat terbesarnya itu x pangkat 1. Berarti yang kita misalkan yang bawah. Nah, kita misalkan yang bawah sama dengan 2x plus 3, maka du dx jadinya 2. Dx berarti sama saja du per 2. Substitusi ke soal awal, maka hasilnya 2 per U kuadrat du per 2. 2 bisa kita sederhanakan. Nah, maka hasilnya ini. Ini belum bisa diintegralkan. U-nya harus kita bawa ke atas, maka menjadi U pangkat min 2. U pangkat min 2 tinggal kita integralkan, maka hasilnya 1 per min 2 tambah 1, U pangkat min 2 tambah 1. Diperoleh hasilnya min U pangkat min 1 plus C. Nah, berarti sama saja min 1 per U. Ini kesimpulannya. Berarti integral dari 2 per 2x plus 3 kuadrat dx sama dengan min 1 per 2x plus 3 plus C. Contoh ke-6. Hasil dari integral akar 2x plus 7 dx. Ini kalau mau diintegralkan biasa, apakah bisa? Ini harus menggunakan langkah-langkah, ada cara cepatnya. Tapi kalau mau menggunakan biar tidak terlalu menghafalkan banyak cara cepat, ini kita pakai substitusi saja. Nah, yang dimisalkan yang mana? Karena ini hanya ada satu fungsi. Yang dimisalkan ya yang di dalam akar, maka ini. Ini yang kita misalkan, yaitu U sama dengan 2x plus 7, du dx jadinya 2, maka dx sama dengan du per 2. Kita substitusi ke soal awal, berarti akar U du per 2. Nah, setengahnya kita bawa ke depan, akar U-nya kita nyatakan dalam U pangkat setengah. Kita operasikan aljabar biasa, nah ini hasilnya. Ini 2 bisa kita sederhanakan, berarti diperoleh 1/3 U pangkat 3/2. Ingat, U pangkat 3/2 sama dengan U akar U, maka diperoleh hasilnya 1/3 2x plus 7 akar 2x plus 7. Nah, apakah Anda sudah memahami materi pembelajaran hari ini? Jika belum paham, silahkan diulang lagi videonya.
atau bisa tanya ke teman, atau bisa tanya ke saya juga. Silahkan bisa japri atau tanyakan di grup WA juga boleh. Terima kasih.